strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan dan juga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai apa saja sih sebetulnya tujuan istri atau pasangan berselingkuh. Padahal kita tahu bahwa perselingkuhan adalah bukan hal yang baik setelah kita membangun kehidupan rumah tangga, apalagi setelah kita resmi terikat dalam tali pernikahan, yang mana tali pernikahan adalah merupakan dianggap sebagai tali yang sakral, tali yang suci, yang tidak seharusnya dinodai dalam hal apapun. Nah, namun tidak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update terbaru bersama Kang Kumis tentunya, ya, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga. Sebelum seseorang nekat atau berani melakukan perselingkuhan, tentunya banyak hal yang gagal dicapai dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, di sini bukan hanya permasalahan ekonomi, namun juga permasalahan atau bentuk emosional yang lain yang mungkin tidak bisa tersalurkan secara sempurna. Nah, ini biasanya yang mengawali hal seperti ini adalah terlihat sepele, artinya secara kasat mata tidak terlihat. Nah, lalu apa saja sih perbedaan yang bisa dilihat dan yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat adalah termasuk emosional seksual. Jadi secara kasat mata tidak bisa dilihat. Lalu apa saja yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat contohnya adalah ekonomi. Nah, mungkin dari berkembangnya ekonomi orang bisa melihat perubahan-perubahan kehidupan seseorang. Namun ketika sudah bicara masalah seksual, itu adalah hal yang sulit kita lihat dengan kasat mata atau tidak bisa kita nilai secara langsung. Nah, di sini tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dalam rumah tangga bisa menjadi acuan atau orang menjadi cenderung melakukan perselingkuhan. Ini tujuan awal, ya. Ada saja tentunya beberapa orang yang memang melakukan perselingkuhan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Ini yang pertama. Jadi di sini banyak hal yang harus kita lakukan. Artinya kita harus pandai menyikapi dan kita harus tahu persis apa sebetulnya yang menjadi kemauan pasangan kita, sehingga kita tidak salah dalam melakukan langkah. Nah, karena ketika kita sudah masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, ketika melakukan hal-hal yang melanggar dari aturan-aturan kehidupan atau melanggar kesepakatan, di sini akan banyak pihak yang memang ikut merasakan dampaknya. Ya, ini yang jelas terutama adalah anak-anak kita. Apabila kita sampai keluar dari komitmen, keluar dari konsekuensi kita, ya, sebagai anggota rumah tangga yang sudah terikat dengan tali pernikahan tentunya. Kemudian yang kedua, kenapa orang menjadi selalu merasakan kekurangan? Ya, ini kekurangan di sini memang banyak hal, yaitu kekurangan ekonomi, kekurangan emosional. Di sini menjadi akhirnya melakukan perselingkuhan semata-mata hanya untuk mencapai tujuan pribadinya dan mengabaikan kepentingan lain yang sejenis. Ini yang kedua. Nah, hal ini kenapa bisa, ya, masih seputar kebutuhan seksual atau kebutuhan biologis. Biasanya seseorang ketika melakukan perselingkuhan semata-mata bertujuan untuk kebutuhan biologis, biasanya ada, ya, riwayat bawaan. Riwayat bawaan ini tentunya anggap saja orang tersebut mungkin pernah mengalami hal yang sama di masa lalunya. Maka ketika apa yang dia jalani merasa tidak tercukupi, dia akan mencari jalan sendiri untuk menutupi kebutuhannya atau mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga adalah krisis kepercayaan diri. Nah, krisis kepercayaan diri ini ketika seseorang yang hidup serumah tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, maka ia akan merasa bersalah. Padahal itu hanya perasaannya, sementara pasangan kita belum tentu menganggap bahwa kita ini adalah orang yang memiliki sebuah kekurangan. Namun itu hanya terobsesi dari pikiran-pikiran kita. Padahal apa yang kita takutkan belum tentu apa yang pasangan kita takutkan. Ini juga menjadi seorang merucut tergelincir ke masalah perselingkuhan hanya karena salah persepsi. Ini. Lalu yang keempat, banyak sih tujuan, ya, termasuk tujuan ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pasangannya. Mungkin sebelumnya dia pernah punya riwayat diselingkuhi oleh pasangan. Nah,
Mungkin ketika kita pernah merasakan betapa sakitnya ketika kita diselingkuhi, hal itu tidak serta-merta hilang dari ingatan dan pikirannya, sehingga pada saat-saat tertentu ya bisa jadi orang melakukan selingkuh dengan pasangan semata-mata ingin biar pasangan kita merasakan hal yang sama pada dirinya seperti pada saat bagaimana kita diselingkuhi. Nah, ini sebetulnya bukan solusi dalam rangka menggapai kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik, jauh yang lebih bahagia. Karena seharusnya kita menyadari bahwa apa yang ketika dilakukan orang lain kepada kita memang dirasakan tidak nyaman, kalau bisa jangan lakukan hal itu kepada orang lain juga. Ini. Nah, ketika kita melakukan hal yang sama, lalu di mana bedanya antara saya dengan pasangan saya? Ini seharusnya menjadi bagian prinsip hidup yang harus kita pegang teguh. Ini. Lalu yang kelima biasanya adalah kurang kedekatan emosional. Sering saya katakan bahwa jangan sampai kita hidup berdua, kita hidup bersama keluarga, namun seakan-akan mereka seperti hidup sendiri. Ini adalah kurangnya emosional atau kedekatan dengan satu sama lain. Jadi di sini ketika kita memang hidup dalam satu keluarga, hidupkan kedekatan itu dalam bentuk komunikasi. Nah, komunikasi yang bisa mengikat sebuah ikatan, artinya bicarakan setiap permasalahan yang timbul di tengah kehidupan rumah tangga kita dalam rangka mencari penyelesaian yang lebih baik dan penyelesaian yang lebih cepat, ya. Karena ketika kita pandai atau cepat menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah rumah tangga kita, maka kita akan kembali terbebas dari masalah-masalah yang timbul di tengah kehidupan rumah tangga kita. Jadi jangan biarkan masalah itu berlarut-larut di tengah kehidupan rumah tangga kita. Karena ketika masalah itu dibiarkan, lalu mudah timbul permasalahan baru. Nah, ketika sudah bertumpuk, maka memudahkan masalah-masalah lain timbul di tengah kehidupan rumah tangga kita. Lalu yang keenam, hidup saling menghargai satu sama lain itu di tengah kehidupan masyarakat, lingkungan maupun di tengah kehidupan keluarga kita adalah menjadi hal penting. Nah, karena banyak orang yang melakukan tujuan perselingkuhan, ini targetnya karena merasa tidak dihargai oleh pasangan. Nah, makanya di sini rasa saling menghargai, rasa saling percaya tetap menjadi salah satu faktor yang harus kita pertahankan agar keluarga atau kehidupan rumah tangga kita tetap harmonis, ya, terjalin baik dan utuh. Ini. Lalu yang terakhir, ya, kita tidak munafik, ya, tidak kita mengakui betul atau tidak kita tidak memungkiri ada hal penting yang tidak terlihat. Artinya yaitu kebutuhan biologis. Nah, ini adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita lihat, namun itu adalah merupakan bagian dari hal yang memang mungkin wajib kita lakukan setelah kita betul-betul masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga. Nah, mungkin yang ketujuh ini adalah menjadi salah satu penyebab orang menjadi punya kecenderungan melakukan perselingkuhan dengan lawan jenis, yaitu timbulnya hubungan suami istri yang monoton, ya. Nah, makanya berkali-kali saya katakan bahwa kita juga butuh adanya variasi-variasi hubungan suami istri yang harus kita pertahankan, ya. Karena di situ juga satu dapat menghapus rasa bosan atau menghilangkan rasa bosan yang tidak menutup kemungkinan selalu timbul atau kadang-kadang timbul. Nah, ketika kita berada di posisi titik kejenuhan, titik puncak kejenuhan, kita tidak bisa menyikapi apa yang ada, maka itu juga menyebabkan seseorang cenderung melakukan hal yang tidak kita inginkan di tengah hidupan rumah tangga, yaitu akhirnya masuk ke bagian dari perselingkuhan. Nah, teman-teman, ini hanyalah sekedar beberapa hal yang mungkin butuh atau perlu kita pelajari, perlu kita pahami dan kita jalani. Artinya di sini adalah kita harus mampu menjalani hal-hal yang baik. Nah, begitu pula dengan saya ketika memang banyak mungkin kata-kata saya yang tidak bermanfaat, maka buanglah jauh-jauh. Nah, namun ketika memang ada yang bermanfaat, silahkan Anda pakai. Karena tujuan saya di sini adalah bagaimana kita menciptakan keluarga yang harmonis tanpa melukai satu sama lain. Tapi tentunya kita saling mengikat, saling menjaga apa itu yang dinamakan kesetiaan, apa itu yang dinamakan harmonis, betul-betul kita bisa wujudkan antar pasangan. Nah,
Teman-teman, saya yakin Anda lebih bisa, lebih memahami sebelum saya berbicara masalah seperti ini. Saya yakin Anda sudah tahu lebih dulu. Nah, akhir kata, tidak lupa saya selalu berdoa untuk sahabat-sahabat Kakang Kumis. Semoga sahabat Kakang Kumis senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hidup harmonis bersama keluarga tercinta. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonis bersama Kakang Kumis. Terima kasih.